Namun ketenangannya itu mulai terusik ketika suatu hari muncul desas-desus yang kurang menyenangkan tentang dirinya, yaitu dia dituduh sudah mengambil lalu menjual daging yang seharusnya dibagikan secara gratis kepada warga. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sudah semestinya hidup bertetangga harus saling rukun dan mendukung satu sama lain. Namun beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pria di Tanah Toraja, yang mana pria ini dengan tega menghabisi tetangganya sendiri saat sedang ada acara Rambu Solo. Ini merupakan acara adat di Tanah Toraja, dan pemicu dari kejadian ini ternyata karena hal yang sangat sepele, yaitu selisih paham soal pembagian daging. Bagaimana bisa ya sobat? Hal sesimpel ini bisa merenggut nyawa seseorang. Untuk membahas cerita selengkapnya, langsung saja kita simak di Kata Pena. Rambu Solo atau upacara adat pemakaman suku Toraja di lingkungan Sukamariali, Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tanah Toraja dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan tradisi dan upacara adatnya, terutama yang berkaitan dengan kematian dan juga kehidupan setelah meninggal. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, para warga Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, tengah berbondong-bondong membantu warga yang sedang mengadakan acara Rambu Solo, yaitu sebuah upacara pelepasan arwah orang yang sudah meninggal, supaya mereka bisa sampai ke alam roh. Ya, yang mana ini adalah kepercayaan Toraja yang disebut dengan Puya, yaitu dunia arwah atau alam setelah kematian, atau dengan kata lain semacam alam baka dalam kepercayaan orang-orang Tanah Toraja yang masih memegang kepercayaan adat atau masih menghormati tradisi leluhur mereka. Upacara tersebut dianggap bukan sekedar upacara biasa, tapi sebuah bagian penting dari penghormatan leluhur dan keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, para warga pun dengan senang hati siap membantu siapa saja di antara mereka yang ingin menggelar upacara tersebut. Lalu sobat, tibalah pada suatu hari, tepat pada pagi hari yang masih terasa sejuk, di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Seorang warga tengah sibuk melakukan sebuah hal untuk membantu upacara, hingga sampai ada suara ribut-ribut di belakangnya. Suara ribut-ribut tersebut rupanya berasal dari dua orang tetangganya, yaitu yang bernama Nathaniel Gana dan juga Yohanis Tambaru. Mereka berdua terlibat percekcokan sengit, entah apa pemicunya, di saat itu belum diketahui. Karena dirasa tidak pantas menciptakan keributan di tengah kegiatan yang begitu sakral, dua warga lainnya mencoba melerai mereka. Setelah itu, keributan seketika redam. Lantas, masing-masing dari mereka kembali mengerjakan tugas masing-masing. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar lagi suara jeritan. Sontak si warga ini langsung menoleh ke belakang, dan betapa kagetnya dan terperanjatnya si warga tersebut saat melihat salah satu dari dua orang tetangganya yang sebelumnya bertengkar, yaitu Nathaniel, sudah tergeletak bersimbah cairan merah. Sementara yang satunya, yaitu Yohanis Tambaru, masih menggenggam erat sebilah parang yang sudah berlumuran cairan merah. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian, Yohanis yang masih memegang parang itu langsung lari terbirit-birit menjauh dari tempat kejadian. Lebih tepatnya, dia berusaha melarikan diri untuk menghindari amukan massa. Dia juga takut tertangkap dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, warga setempat langsung bergidik ngeri. Kendati demikian, mereka tidak mungkin tinggal diam. Melawan rasa takut, mereka mencoba menolong Nathaniel yang kondisinya benar-benar mengerikan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka sobek yang sudah mengeluarkan cairan merah dan benar-benar mengerikan. Di saat itu Nathaniel langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Laki Padada, Makale untuk segera mendapatkan perawatan agar nyawanya bisa terselamatkan. Namun sobat, malang nasibnya Nathaniel. Sebelum sampai ke rumah sakit, dia tidak bisa bertahan. Dia akhirnya tewas meregang nyawa di dalam perjalanan. Kejadian tersebut pun dipandang dengan penuh keprihatinan oleh warga.
Begitupun masyarakat secara luas. Tidak ada yang menyangka bahwa pertengkaran antar tetangga yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan justru berakhir tragis dan merenggut nyawa salah satu dari mereka. Pertanyaan pun muncul, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi pemicu dari kejadian tragis tersebut. Jadi sobat, semuanya bermula ketika seorang pria parubaya berusia 52 tahun yang bernama Nathaniel yang merupakan korban di dalam kasus ini. Dia hidup bersama istri dan keempat anaknya, tepat di Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Tidak diketahui latar belakang kehidupan dan aktivitas sehari-hari dari Nathaniel untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Nathaniel dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang cukup tegas. Dia tidak ragu menyuarakan pendapatnya, terutama jika berkaitan dengan harga diri. Seperti halnya manusia pada umumnya, dia tentu menginginkan kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Namun ketenangannya itu mulai terusik ketika suatu hari muncul desas-desus yang kurang menyenangkan tentang dirinya, yaitu dia dituduh sudah mengambil lalu menjual daging yang seharusnya dibagikan secara gratis kepada warga. Ketika mendengar desas-desus tuduhan terhadap dirinya tersebut, tentu saja Nathaniel tidak terima. Nathaniel di saat itu segera mencari tahu siapa orang yang sudah menyebarkan fitnah tersebut. Entah bagaimana ceritanya, dalam singkat waktu Nathaniel menemukan orang yang menurutnya sudah menyebarkan desas-desus buruk tentang dia. Orang itu tidak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Yohanes Tambaru, seorang pria yang berusia 52 tahun, seumuran dengannya. Diketahui, Yohanes ini dikenal oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya sebagai orang yang temperamental. Meski Yohanes dikenal temperamental, tapi rupanya bukan berarti Nathaniel takut untuk berhadapan dengan Yohanes. Nathaniel bahkan ingin cepat-cepat bertemu dengan Yohanes untuk menegur dia dan meminta penjelasan mengapa dia menyebarkan fitnah atau tuduhan tentang dirinya. Pada hari itu, tepat di hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, kebetulan warga Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, tengah bergotong royong untuk membantu pelaksanaan upacara adat Rambu Solo. Nathaniel di saat itu juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di tengah suasana sibuk itu, tanpa diduga, ternyata Nathaniel bertemu dengan orang yang sedang dia cari, yaitu Yohanes, yang ternyata juga tengah ikut andil membantu dalam acara tersebut. Nathaniel yang tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, segera menghampiri Yohanes, dan tanpa banyak basa-basi, dia langsung membuka pembicaraan mengenai desas-desus yang belakangan ini menyeret namanya, yang mana ini diketahui olehnya berasal dari tuduhan Yohanes terhadap dia. Nathaniel pun di saat itu langsung mempertanyakan tuduhan yang diarahkan kepadanya terkait pembagian jatah daging dalam acara adat yang sebelumnya digelar di beberapa lokasi lain di wilayah Bungin. Mulanya, Nathaniel berupaya untuk bicara pelan-pelan agar seakan-akan masih tetap saling menghargai. Namun seiring pembicaraan mereka yang semakin jauh, Nathaniel yang tidak dapat menahan emosinya terhadap Yohanes, dia mulai lepas kendali. Dan Yohanes yang memang memiliki latar belakang temperamental tidak terima di saat dia ditegur. Hingga pada akhirnya, mereka jadi terlibat percekcokan yang semakin lama semakin sengit. Percekcokan mereka ini tentunya mengundang banyak perhatian orang lain. Banyak yang menyayangkan apa yang dilakukan oleh kedua orang ini tidak etis di tengah kegiatan yang sakral. Selain itu, ini juga dianggap sangat tidak sopan terhadap almarhum dan keluarga yang mengadakan upacara Rambu Solo. Terlebih lagi, sebagai sesama tetangga, seharusnya mereka hidup rukun, bukan justru jadi terlibat perselisihan dan kesalahpahaman seperti itu. Dua orang warga di lokasi itu pun kemudian berusaha melerai keduanya. Karena dilerai, keduanya pun sama-sama berhenti untuk saling meluapkan emosi. Meski percekcokan tersebut sudah berhenti, nyatanya mereka masih saling melemparkan tatapan tajam. Terlebih Yohanes, di dalam diamnya ada tumpukan emosi yang siap meledak. Kemudian, seiring emosi Yohanes yang semakin meningkat, Yohanes lalu jadi gelap mata. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Yohanes yang kesetanan langsung mengambil sebilah parang sepanjang 30 cm yang berada di dekatnya. Dengan sebilah parang di tangannya, Yohanes langsung melancarkan serangan kepada Nathaniel. Dengan begitu membabi buta, Yohanes menikamkan dengan kuat sebilah parang itu ke arah perut Nathaniel. Tidak puas sampai di situ, Yohanes kembali melancarkan serangan ke perut Nathaniel dan tidak kalah membabi butanya dari serangan sebelumnya. Tajamnya mata parang tersebut ternyata menembus organ-organ vital di dada dan perut Nathaniel. Serangan yang begitu mendadak dan sangat amat mematikan tersebut membuat Nathaniel tidak dapat untuk melawan lagi. Selama dia mendapatkan serangan, Nathaniel hanya bisa terperangah, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi kepada tubuhnya. Saat menyadari rasa sakit yang begitu amat gila di tubuhnya, Nathaniel lalu berteriak sejadi-jadinya bersamaan dengan tubuhnya yang kemudian tumbang ke tanah. Cairan merah dari luka parah di dada dan perutnya menyembur deras
dan mengenang di atas tanah. Tidak lama setelah itu, Nathaniel yang dalam kondisi kritis dibawa ke rumah sakit umum daerah Laki Padada Makale. Namun naas, sebelum sempat mendapatkan perawatan medis, Nathaniel dinyatakan meninggal dunia di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kendati demikian, jenazah Nathaniel pun kemudian tetap dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Yohanes, di saat itu dia panik setelah sadar apa yang dia lakukan itu sangat-sangatlah fatal. Dia sudah melakukan penyerangan yang sangat brutal terhadap tetangganya sendiri. Di saat itu dia langsung berusaha melarikan diri. Dan dia di saat itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa berlari sekencang-kencangnya agar tidak ada seorang pun yang bisa mengejar dan menangkap dia. Dan di saat itu, dia lari ke dalam hutan di dekat desa. Tujuannya agar tidak ada yang bisa menemukannya. Dan dia bersembunyi di antara semak-semak untuk semakin menghilangkan jejak. Di sisi lain, setelah mendengar kabar bahwa tindakan Yohanes mengakibatkan meninggalnya Nathaniel, ditambah dengan upaya Yohanes yang melarikan diri, membuat warga resah. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian di Polres Tanah Toraja. Pihak kepolisian di saat itu mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi. Mereka melakukan olah TKP dan melakukan pencarian terhadap si pelaku, yaitu Yohanes yang melarikan diri ke dalam hutan. Atas informasi dari warga, kalau Yohanes masuk ke dalam hutan, pihak kepolisian pun melakukan penyisiran di area hutan. Kemudian, selama 2 jam melakukan penyisiran, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan si pelaku, yaitu Yohanes yang di saat itu sedang bersembunyi di area semak-semak. Yohanes yang sudah tertangkap basah, akhirnya pasrah, ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian. Dia yang ketakutan mengakui perbuatannya. Bersamaan dengan sebilah parang, sebagai bukti saja yang digunakan untuk menikam Nathaniel, Yohanes pun digiring ke Polres Tanah Toraja untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelakunya ini, terungkap jika motif pelaku melakukan tindakan yang sangat bengis terhadap korban karena tidak dapat menahan emosi saat terlibat cekcok akibat kesalahpahaman dari kedua belah pihak terkait jatah daging dalam acara adat yang sebelumnya dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah lain yang ada di Bungin. Akibat dari perbuatannya, Yohanes yang tega menikam tetangganya sendiri sampai meninggal dunia, dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Yohanes terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun, sebagaimana sesuai dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Sementara itu, jasad Nathaniel yang telah selesai diperiksa kemudian dipulangkan kepada keluarga. Di rumah duka, pihak keluarga terutama sang istri dan anak-anak Nathaniel menjerit menyambut kedatangan jasad Nathaniel. Isak tangis yang tak kunjung reda seakan menggambarkan bahwa sang istri benar-benar tidak menduga jika suaminya pergi begitu cepat meninggalkan dirinya dan juga anak-anak mereka. Sebagaimana tradisi di Tanah Toraja, jasad Nathaniel disemayamkan di rumah duka, dikelilingi keluarga dan kerabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum upacara adat dilaksanakan. Di tengah duka dan kesedihan pihak keluarga, mereka juga sangat geram dan begitu marah terhadap tetangga mereka yaitu Yohanes yang sudah menghabisi nyawa Nathaniel. Mereka pun mengutuk perbuatan Yohanes yang sangat amat kejam. Mereka berharap pelakunya dapat ganjaran hukuman yang setimpal. Dan kabar tentang meninggalnya Nathaniel di tangan tetangganya sendiri dengan cepat menyebar di seluruh penjuru desa, bahkan di beberapa wilayah sekitar. Tak hanya membawa duka, tetapi juga menyisakan rasa miris di hati, hanya karena masalah sepele, yang mana seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin, malah berakhir pada sebuah tragedi penghilangan nyawa. Itu dia sobat, kisah dari Nathaniel yang dihabisi oleh Yohanes karena permasalahan yang sepele, yaitu kesalahpahaman soal pembagian daging. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.